Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan menyapa kita pada Minggu sore hari ini, tertulis dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Boleh kita lihat dalam Alkitab kita masing-masing. Saya akan baca buat kita semuanya. Beginilah firman Tuhan. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, khotbah kita hari ini merupakan pola hidup jemaat mula-mula yang dihadapi oleh Rasul Paulus, karena pola hidup ini menjadi dasar yang kuat, dasar yang kokoh mempertahankan keberadaan jemaat yang ada di Galatia. Pola hidup itu terbentuk dengan kebiasaan-kebiasaan yang disarankan oleh para rasul-rasul terdahulu, termasuk juga para rasul Paulus, dan akhirnya pola hidup itu menjadi sebuah karakter yang terbentuk untuk bertahan menghadapi penderitaan, menghadapi pengejaran, dan juga menghadapi penganiayaan. Karena dalam hidup jemaat yang ada di Galatia, banyak yang tidak menyukai mereka
untuk hidup bersama dengan Kristus, untuk hidup bersama dengan Tuhan. Artinya, kalaupun jemaat yang ada di Galatia itu teraniaya, namun Rasul Paulus ingin menekankan kepada jemaat yang ada di Galatia itu harus tetap mengasihi. Kalaupun jemaat yang ada di Galatia itu tertindas, Rasul Paulus ingin menyampaikan kepada jemaat itu harus tetap saling mengampuni. Karena dengan sikap hidup demikian, maka jemaat Galatia sudah hidup dalam spiritualitas atau kehidupan rohani yang ada pada jemaat Galatia, yang membuat orang yang di sekitarnya semakin tertarik untuk menjadi pengikut Kristus. Agak moho pate, moho do, panas ya. Oh, sering nakipas-kipas ala labok di son narohakku. Ngarudan, tak boleh bagai jangan nano sapi jam 2 lu udah tenang majita teh. Alana pasti berhenti hujan, tenang saja. Apalagi meloro dan ditiki namar mingguan, namar dongan, ya, namar halet tabu mak roho dan asaliling mulak kamion inna. Pengalaman yang baik itu ceritakan gak masalah. Kalau pengalaman yang buruk diceritakan untuk apa? Pengalaman diceritakan harus yang baik. Karena dengan pengalaman kita boleh belajar, kita boleh berevaluasi untuk menghadapi dan juga untuk menjalani aktivitas kehidupan kita termasuk hari ini. Khotbah kita menarik sekali saudara-saudaraku, yang mengatakan atau yang bertopikkan berbuat baik bagi semua orang. Berbuat baik bagi semua orang. Dan didok berbuat baik kepada semargamu. Berbuat baik bagi semua orang. Tapi ayat 10 menekankan itu terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Lapos rohaku yang ada di sini pasti sudah berbuat baik. Iya, saya mengaku itu. Saya boleh maka tidak koni, saya boleh mengatakan itu pada hari ini. Pasti berbuat baik. Apalagi kalau datang tadi kawan yang terlambat kan, geser jo. Nah, di depan aja kak, di depan aja, nah kan. Apalagi kalau sudah duduk di pinggir, tang targeser bituan nami ngarong tiket nih. Duduk di pinggir, narang be. Hati-hati mak, ikut katok nama Roy ba, tang targeser beo. Apalagi situasi COVID sekarang, COVID harus 4 satu tempat duduk kina, tulu. Di atas aja kak, di depan aja. Satu contoh, apalagi kalau datang terlambat dalam posisi berdoa, bantang sekali itu, ya kan? Nah, dia sudah berpusat dirinya, pikirannya, imannya kepada Tuhan untuk berdoa. Nah kan, saling menggurtik, nah kan? Tolong jangan pernah berbuat seperti itu. Anda sudah berbuat jahat. Bukan berbuat baik lagi. Anda sudah berbuat jahat. Karena itu dalam khotbah kita hari ini, berbuat baiklah kepada semua orang. Itulah yang ditekankan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Galatia, khususnya kepada kita sebagai orang Kristen yang betul-betul mengikut Kristus. Kita harus saling take and give ya. Take and give. Saling hidup, memberi dan toho don waingon narohaku do. Take and give dulu kita sekarang ya Bapak Ibu. Mau? Mau nggak kita take and give? Aduh berat sekali, berarti nanti habis khotbah ini nanti. Kita harus mau take and give.
hal yang mudah dulu, hal yang gampang dulu. Saya nggak mengatakan kasih hartamu sama saya, bukan. Take and give dulu kita. Berikan dulu perhatianmu dalam khotbah ini. Agar saya boleh memberikan khotbah ini dengan baik kepadamu. Saya nggak mau mengatakan take and give itu dalam hal materi. Tapi dalam hari ini, mari kita dulu take and give. Supaya boleh kita berbuat baik kepada semua orang. Ya, kepada semua orang. Kita harus bertolong-tolongan, menanggung beban sesama. Karena itu sangat nikmat, enak bagi setiap orang Kristen apabila dia sungguh-sungguh hidup dalam karakter yang dikhotbahkan oleh Rasul Paulus saat ini. Ketika dia hidup seperti apa yang dikhotbahkan oleh Rasul Paulus pada saat ini, dia sudah membangun dasar yang kuat, karakter yang kokoh, mempertahankan kehidupannya, mempertahankan jati dirinya, mempertahankan imannya sudah termasuk di situ. Untuk bertahan apabila terjadi seperti yang dihadapi oleh Galatia ini, penderitaan, pengejaran, dan penganiayaan. Maka kita tidak lagi ganggu, tidak lagi buyar perhatiannya dan imannya untuk menjadi pengikut Kristus. Malah sebaliknya, ketika itu terjadi, orang-orang yang lain semakin tertarik mengikut Kristus. Kita take and give dulu ya Bapak Ibu ya. Saling memberi dan saling menerima. Ya. Dan tak mungkin tidak tahu kita apa arti take and give ini. Terkadang juga take and give ini neng lomo-lomo taruh. Mau suka-suka kita. Sudah ku kasih sama kau, kau pun kasih sama saya. Kayak gitu. Kalau enggak ku kasih sama kau, nah so tahu diri dong. Nah kan, semailaon. Happy ngat huruf ibana. Sudah ku bantu. Memang dasar kau lah hujang gola kau nanti ini kan. Tapi hari ini kita harus melihat khotbah ini. Karena khotbah ini kita menemukan beberapa spiritualitas, kehidupan rohani yang dianjurkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia, supaya kita boleh membangun persepsi-persepsi yang kuat tentang berbuat baik bagi semua orang. Paulus mengatakan yang pertama, kehidupan rohani kita, kehidupan spiritualitas kita harus kita jaga dalam hidup kita. Agar ketika kita menyikapi kesalahan, menyikapi ketidaksempurnaan, menyikapi kekurangan itu boleh kita sikapi dengan baik. Supaya kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan, yang sempurna ini, ada tangan, ada telinga, ada mata, ada pikiran, ada logika dan lain sebagainya, tidak jatuh dari kesempurnaannya yang sudah dia beri. Tidak jatuh di dalam dosa. Ada istilah, tidak ada manusia yang sempurna. Pasti selalu ada kesalahan. Itu teh. Artinya kesempurnaan ini, tidak ada manusia yang punya pikiran yang sempurna, perbuatan yang sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna, pasti ada kesalahan. Saya juga seperti itu. Saya sebagai pendeta tidak hidup sempurna, pasti ada kesalahan, pasti ada kekurangan. Tapi yang menjadi pertanyaannya, bagaimana kita memperbaiki kesalahan itu?
Yang menjadi pertanyaannya, bagaimana kita memperbaiki kekurangan itu? Setiap kami pergi bersama ibu di rumah dan anak di rumah, keluar, anak saya berkata, anak saya umurnya 3 tahun, masih belum dapat 3 tahun tapi masih kurang 3 tahun. Dia selalu berkata, "Pak, ambil uang 2.000, enak," katanya. "Untuk apa?" "Ambillah uang 2.000. "Oh, kalau tidak dipenuhi seperti itu dia akan nangis." Saya ambil, saya buat di laci mobil itu. Ketika kami berjalan, ini lampu merah yang di Dr. Mansur, ya, ketika lampu merah itu berhenti, "Pak, ada badut-badut." Enak. Yang joget-joget itu loh, yang ada lagu-lagu TikTok diputarnya ini kan. Contoh, ada lagu TikTok diputarnya. Ketawa dia. "Pak, buka kacamu, kasih uang 2.000 itu." Enak, katanya. "Ah, kaulah yang kasih." "Enggak takut aku," kata anak saya ini. "Kenapa takut?" "Ya takut aku." "Kasihlah, ku buka kaca ya." "Enggak, bapak yang ngasih." Jadi saya pandu dia, saya gendong dia, saya kasih. Ya. Kemudian badut-badut itu joget, sehingga dengan jogetnya badut itu anak saya tertawa geli melihatnya. Jadi setiap ada lampu merah, selalu saja kami menyiapkan uang 2.000. "Bayar kok kamu mah 20 lampu merah, hal 2.000 Tuan Nabi." Jadi itulah yang saya alami, ya. Jadi sehingga saya selalu menghindari lampu merah. Memutar, jadi kalau Dr. Mansur supaya apa? Tapi ketika uang 2.000 tidak ada, itu maksud saya. Yang mau saya katakan, yang mau saya bicarakan di situ, ini anak dia tidak tahu apakah baju si badut itu dia sewa, apakah badut itu sudah makan, sudah mandi, atau lain sebagainya. Berbeda pikiran saya dengan anak saya. Saya yang sudah berumur, sudah tinggi dari anak saya tidak sampai berpikir seperti itu. Ya. Tapi anak saya selalu mengatakan itu, kalau setiap ada lampu merah, ada badut-badut, kasih 2.000 Pak. Dia tidak mengerti itu, tapi dia selalu berusaha mengatakan itu. Saya saja tidak pernah berpikir seperti itu. Ya. Saya tidak mengatakan itu salah, tapi bagi saya itu kekurangan saya. Sudah lebih hebat anak saya untuk berbuat baik ketimbang saya yang sudah menjadi pendeta. Coba kita bayangkan. Sudah bayangkan kita lebih hebat anak-anak umur 3 tahun atau umur 5 tahun ketimbang kita yang sudah berumur tinggi dan sudah mempunyai pengetahuan tinggi. Apalagi di lampu merah Kota Medan ini selalu banyak sekali orang yang minta dikasihani. Nama pitung pe, sipata di bagasan roha toho do mapitung oni na roha do. Maponggol tangan nang binoto. Itulah dulu pemikiran saya, tapi anak saya tidak pernah berkata seperti itu. Ketika kita berbuat baik kepada semua orang, sering sekali perbuatan baik kita hanya lihat kekurangan dari seseorang, kelemahan dari seseorang. Ketika kita berbuat baik, marhua pula dileokoi. Boy do iba mandok songon itu akad ada anak. Enggak tahu itu. Mana tahu ada itu bosnya. Bosnya itu yang nanti ngambil duitnya. Bosnya itu yang nanti menikmati duitnya. Bosnya itu yang nanti yang jadi menikmati hasilnya. Dia asik minta-minta, capek. Mungkin saya berpikir seperti itu, tapi anak saya tidak sampai berpikir seperti itu. Yang penting dia berbuat baik. Jadi bagaimana kita memperbaiki kesalahan atau kekurangan itu Bapak Ibu? Orang yang tidak rohani dengan khotbah ini
Orang yang tidak rohani akan membalaskan kesalahan dan kekurangan itu dengan kebencian melawan kebencian. Orang yang tidak rohani itu akan membalaskan kekurangan dan ketidaksempurnaan itu dengan sakit hati melawan sakit hati. Tapi kita harus ingat melalui khotbah ini, melalui topik khotbah ini, berbuat baik kepada semua orang, orang yang rohani menyikapi masalah itu, menyikapi masa kekurangan itu, ketidaksempurnaan itu hanya dalam hidup melalui kasih. Karena oleh kasih orang yang hidup di dalam rohani akan mampu memaafkan kesalahan dan juga akan mampu mengampuni orang lain. NHKBP nanakin markorate. NHKBP ya, markor. Jangan, yang saya katakan, jangan marah dan jangan galau. Kalaupun tidak terdaftar dalam acara kita, jadi balaskanlah kekurangan itu dengan sifat rohanimu. Ya, saya sudah mengatakan itu di jam 4 tadi. Memang ini kayak sebuah kesalahan, tapi dengan bersifat rohani melalui khotbah ini kita ditekankan, dianjurkan untuk menyikapi masalah itu dengan hidup di dalam kasih, hidup dengan kehidupan spiritualitas yang tinggi. Kenapa saya katakan demikian Bapak Ibu? Galatia 6 ayat 1 itu jelas, sudah kita baca tadi. Kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani. Saya ulangi sekali lagi. Kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani. Kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu, menjaga hatimu, menjaga pikiranmu, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Iringlah dia dengan roh lemah lembut. Kalau kamu tidak sanggup, kalau kamu hanya berpotensi menyikapi kesalahan itu dengan membain gaor, membain sursar, unang ajak dongamu. Unang pula ajak nasing. Cukup maholakko. Supaya jangan ada kena dalam pencobaan. Mula neng mardosa, mardosa sadiri mah, ate. Unang ajak nasing. Siapa manusia yang sempurna? Semua pasti ada kesalahan. Inilah saudara-saudaraku, dengan Galatia 6 ayat 1 ini, kelebihan, saya katakan, kelebihan orang beriman yang memiliki sikap rohani yang matang dan dewasa. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan? Inna korni HKBP, NHKBP donakanen. Bila hanya hidupmu yang tidak menonjolkan perbuatan baik. Apalah arti hidupmu kepada Tuhan, ibadahmu yang sejati itu, kalau hanya kamu ingin menampilkan kehidupan peribadahanmu itu kepada seseorang dengan kemunafikan atau kepura-puraan. Tapi ibadah yang sejati itu, apa dikatakan tadi NHKBP? Ibadah yang sejati itu adalah apa? Yang berkenan di dalam Tuhan. Nang pola meilah. Yang berkenan di dalam Tuhan. Itulah ibadah yang sejati. Itulah ibadah yang benar di dalam Tuhan. Itulah kelebihan orang pengikut Kristus. Itulah kelebihan orang yang bersikap rohani, memiliki iman yang tinggi. Karena kerohaniannya sudah matang dan dewasa. Saya ingin mengatakan,
Mengampuni atau memaafkan bukan berarti mentolerir kesalahan. Mengampuni dan memaafkan bukan berarti memaklumkan kesalahan. Kesalahan tetap kesalahan. Gak bisa kesalahan itu karena saudaramu jadi dibenarkan. Seolah-olah hukum itu tajam ke bawah, bengkok ke atas. Kesalahan tetap kesalahan. Hati dakoni, nasalah. Nasalah mei. Yang benar, hati dakon benar. Unang nasalah, gabe sitong di roham. HP nunga tung maralui di bagasan ko rohani di bata. Nasi tongi di bagasan gor ni di bata. Mola petung cut roham, mola petung maul taljarul roham. Iko sitongi hati dakon dia dopan ni di bata. Karena dengan langkah rohani kita memperbaiki yang salah itu berarti kita sudah mengakui kesalahan dan bersedia memperbaiki kesalahan. Yang salah tetap yang salah, tapi ingat hidup rohani yang tepat, sikap rohani yang matang dan dewasa itu menuntun kita untuk bersedia memperbaiki dan mengakui kesalahan yang telah kita lakukan dalam kehidupan manusia. Jadi nasalah tetap nasalah, unang hati dakon benar. Jangan sampai 3 kali inna. 1 kali ku maafkan, 2 kali ku maafkan, 3 kali jangan kau coba-coba ya. Pengampunan bukan hanya sekedar memaafkan, tetapi melupakan kesalahan dan juga menuntun orang-orang itu untuk hidup di dalam kebenaran yang dari Roh Tuhan. Maka jangan sesat. Jelas dikatakan dalam ayat 7. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga akan dia tuh. Nah sinuan kacang. Sinuan kacang, dapokna kacang do hasilna. Dan sinuan kacang gabe borasi, gabe emasi. Sinuan nadenggan do na. Sinuan naroa do. Naro. Jangan permainkan Tuhan. Allah tidak suka dirinya dipermainkan. Karena dengan dipermainkannya oleh Tuhan itu sendiri, kita sudah memberikan diri kita hilang dari kesempurnaan yang Allah beri, yang Tuhan beri kepada kita. Manusia diberikan logika, dengan logika yang diberikan oleh Tuhan, maka pakailah itu. Berbeda manusia dengan satabida, maaf ya, dengan hewan atau ternak. Hewan adong do, adanya itu otaknya ada, tapi otaknya tidak dipakai untuk berpikir. Berbeda dengan manusia. Maka pilihlah, Tuhan memberikan itu kepadamu, pakailah itu. Bedakan mana yang baik, mana yang jahat. Sebab ayat 8, apa yang kamu tabur di dalam daging akan menuai kebinasaan. Tapi kalau kamu menabur itu di dalam Roh Tuhan, maka kamu hidup yang kekal dari Roh Tuhan itu tersebut. Maka ketika kamu dituntun hidupnya oleh Roh Tuhan, bertolong-tolonganlah menanggung beban sesamamu. Bertolong-tolonganlah menanggung beban sesamamu. Ini Bapak Ibu, ayat 2 ini, bertolong-tolonganlah menanggung beban sesamamu. Kita diajak untuk memenuhi hukum Kristus. Dengan maksud yang seperti itu, ada di dalamnya kerelaan untuk mempersembahkan apa yang ada bagi kita, untuk mendatangkan kebaikan yang berguna bagi orang lain.
Karena dengan wujud bertolong-tolongan menanggung beban sesamamu manusia adalah kerjasama dan melakukan sesuatu itu tulus, penuh dengan kasih. Jadi kalau saudara berbuat baik itu, jangan harapkan imbalan atau jasa dari orang yang sudah saudara buat baik kepadanya. Biarkan itu. Mau dinilai dia jelek, terserah. Mau dinilai dia itu negatif, terserah. Tapi kita harus positif thinking. Ya. Capek kita negatif thinking terus. Capek, sakit. Ujung-ujung non di kari jujol ma dang tikos bediho. Kalau saja negatif thinking itu ada. Saya lako mana si tong, udah nasi tong, udah natoho. Karena aku yang ada pada bulan ini, karena aku yang ada kursi di gereja itu, karena aku yang ada berhasil seluruh program di gereja. Innama muse, karena aku yang ada bisa korna poso bulung, karena aku yang ada dunia ini, karena aku yang ada datang hujan ini. Nimu mamuse itu Tuhan nih. Karena aku ada di dunia ini. Karena aku bintang itu bersinar. Karena aku matahari itu ada. Dak kedi dok Tuhan ni songon ida. Igaris pe bitangi, digaris pe matahari itu hodang sanggup manuhori. Apa yang sanggup jujur naima bah? Dijual itu, dijual gunung ini, semua gunung ini milik pendeta purba, mana uangnya? Segini pembayarannya nah. Dak sanggup au Tuhan. Dak sanggup. Hola kosa hangulua pedilioko upakei marparbue gabe nadeng kan tu akan asing ngatung mau liati udok tuaro pamu Tuhan. Ayo dah. Ngapain kita capek mikirin yang lain? Berbuatlah baik itu kepada semua orang. Biarkan orang menilai itu bagaimana saudara berbuat baik. Yang penting saudara berbuat baik dengan hati yang ikhlas dan tulus tanpa ada keterpaksaan. Jadi mau ngaro udah non, mau palileku pe jami tahun unang salah ona udah. Ala ni jami tahun ni pendeta purbon leleng do gabe ro udah non. Oh tahe sampai jam 2 namanya di gerejaon. Itu tuh pamang sina ke man non gerejaon. Oh tahe pendeta purbon inna mamuse contoh. Tenang saja ini enggak ditutup. Kalau hujan silakan boleh berteduh sini. Ada istilah masyarakat Indonesia yang mengatakan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Kita hidup sebagai makhluk sosial. Tak pernah ada manusia yang boleh hidupnya itu dia lakukan dengan tanpa mengandalkan orang lain. Kita selalu dihidupi dengan budaya gotong royong, ya. Apalagi kita halak Batak, adong istilah ni najolo do boto martabe, ido teh martabe, marsipature hutanabe ninna do disi. Ya. Ada istilah itu. Orang Batak suka bekerja sama, orang Batak suka bergotong royong, gak mau itu kerja sendiri-sendiri. Inilah enaknya menjadi orang Batak. Karena ini juga menjadi ungkapan bagi masyarakat kita di Indonesia ini, di dunia ini, untuk menghidupi nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai gotong royong, baik dalam suka maupun duka. Itu. Apalagi kawan-kawan di sini yang mahasiswa ya, ketika menghadapi duka cita dari bagi kawannya, kehilangan orang tua bagi kawannya, orang tuamu adalah orang tuaku ini, luar biasa bangga deh Pak. Menatong hepengmu hepekku. Holan natabui matuau nalungun itu homai nasusahi itu homai. Jangan seperti itu, karena budaya gotong royong ini sangat diperlukan dalam kehidupan kita bermasyarakat, apalagi berjemaat Kristen. Kita tidak bisa berjalan sendiri bos, ya. Kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Tak bisa dalam melakukan semuanya, apalagi dalam kehidupan jemaat ini.
pembangunan terjadi, itu bukan karena saya, bukan karena pendeta resort, itu karena keinginan kita yang saling bahu-membahu untuk mewujudkan pembangunan ini. Maka jangan jadikan pembangunan ini gantung. Gak enak yang gantung. Sempurna lakukan, sikap. Karena dengan sempurna yang sudah kita lakukan, maka kita sudah mewujudkan kebersamaan itu. Ayo nang dok, gereja mendui, dan gereja kui, tapi gereja kita. Iya. Budaya kan itu membilang itu, gereja kita. Ya. Karena itu pun terjadi bukan karena saya. Ya. Dunia ini terbentuk bukan karena saya. Saudara hidup bukan karena saya, tapi jadikan itu karena Tuhan Yesus Kristus yang memberikan seluruhnya kepada kita. Maka dengan sikap saling tolong menolong, bergotong royong, kita semua sebagai orang-orang yang diberikan oleh Tuhan nafas kehidupan terbantu untuk mengerjakan banyak hal, mengerjakan dan menikmati pertolongan yang orang lain butuhkan dalam kehidupannya. Ya. Kalau saudara pun mahasiswa yang ada di sini, kalau saudara membantu kawan-kawan saudara, bantulah. Biarkan dia menilai saudara apa, bagaimana. Jangan jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan nggak dari dia itu. Nggak pula loja memikironi kita. Nggak dari dia. Dari Tuhan itu ada. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Kalau sudah datang waktunya, kita akan menuai. Supaya kita tidak lemah. Karena ketika kita lemah, masih ada kesempatan. Untuk selalu saja merusak hubungan kita dengan Tuhan, apalagi dengan sesama kita. Maka ketika kita mengerjakan perbuatan baik itu, kita harus bersikap merendahkan diri. Paulus mengajak seluruh jemaat yang ada di Galatia ini untuk memiliki moralitas yang baik. Terkhusus juga buat kita saudara-saudaraku. Dengan moralitas yang baik ini, kita harus memiliki pribadi yang rendah hati. Orang yang rendah hati akan berbuat bukan untuk suatu prestasi. Orang yang rendah hati akan berbuat untuk mengabdikan dirinya dengan cara yang tulus dan ikhlas. Karena orang yang rendah hati memiliki spiritualitas yang tinggi untuk melakukan kebaikan yang pernah dia lakukan. Dengan kebaikan yang pernah dia lakukan, maka itu akan selalu dikenang oleh orang-orang di sekitarnya. Dalam kehidupan kita, apa yang baik dilakukan untuk orang lain. Maka jangan jemu-jemu untuk berbuat baik. Berbuat baiklah kepada setiap orang, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Engkau menyertai, menuntun kami dari rumah kami masing-masing untuk beribadah di tempat ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu yang mengajak kami, menyuarakan kepada kami untuk selalu berbuat baik kepada setiap sesama kami manusia. Untuk itu Tuhan, kuatkan kami dalam mengaplikasikannya. Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk berbuat baik kepada setiap orang. Agar termulialah nama-Mu Tuhan dalam kehidupan kami sebagai warga gereja, warga Kristen, pengikut Engkau yang sejati, agar hidup kami dapat kami bangun dengan kokoh dan kuat, memiliki karakter-karakter seperti Engkau. Berkati kami, tuntun kami Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Naungi kami dengan kasih setia-Mu.
seluruh jemaat-Mu yang hadir di tempat ini. Berkati, sertai dalam setiap proses kehidupan kami 1 minggu yang akan datang. Kami tahu Tuhan, kami tidak tahu bagaimana kehidupan yang akan kami jalankan di esok atau 1 minggu yang akan datang. Tapi kami yakin dan percaya dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, kami tidak takut, tidak lemah untuk melakukan apa yang Engkau harapkan dalam setiap proses kegiatan kami, aktivitas kami. Apa yang kami kerjakan dengan profesi kami, bidang kami masing-masing, talenta kami, kehidupan kami, pekerjaan kami, mendatangkan berkat yang melimpah yang boleh kami pakai dalam kehidupan ini, ya Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu dalam setiap rencananya. Kami yakin dan percaya rencana itu dapat mereka jalani dengan penyertaan yang daripada-Mu. Terkhusus dalam rencana jemaat-Mu dalam pembangunan gereja-Mu ini. Kiranya rencana pembangunan itu dapat berjalan dengan baik. Kami saling bahu-membahu, bergotong royong, saling tolong menolong untuk mewujudkan kesempurnaan yang Kau beri bagi gereja kami HKBP Padang bulan ini. Berkati kami, tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, godaan, cobaan maupun sakit penyakit, agar kami dengan kesehatan yang melimpah, kekuatan yang Engkau beri dapat membuat hidup kami ini terhindar dari segalanya, dan hidup kami boleh kami pakai lakukan pekerjaan kegiatan kami untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Hantarkan kami mau pulang ke rumah kami masing-masing, sertai kami di perjalanan. Kalaupun cuaca ini menjadi cuaca yang mendatangkan berkat buat kami, kiranya kami Engkau jauhkan dari sakit penyakit, agar kami esok boleh Engkau mampukan melakukan apa yang Engkau harapkan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa hanya kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Amin.